Jadi ini video membuat mesin penetas telur menggunakan akuarium bekas ya. Ini kebetulan saya punya akuarium yang bulat, mau dijadikan mesin tetas. Nah, ini sebelumnya untuk meletakkan telur itu pakai kayu, dan kayunya diukur itu karena kalau nggak dicoba dimasukkan dulu nanti nggak bisa masuk. Nah, kemudian ini ujungnya diratakan dulu sebelum diukur. Nah gitu ya, diukur panjangnya ya, berapa pasnya yang masuk, kemudian disesuaikan baru dipotong ya, dipotong lagi. Nah kalau udah pas kita masukkan ke dalam, nah berarti nanti tempat meletakkan telur itu tingginya segitu. Nah dari ukuran ini maka kita buat ukuran lingkar, jadi itu yang melingkarnya tadi kan dipasangnya pas di diagonal ya, pas di tengah-tengah. Nah kita untuk mengukur bulatnya itu menggunakan kardus. Nah kita sediakan paku dan pensil serta benang. Ini sesudah paku diikat di benang, kemudian diukur kayunya panjangnya benang berapa, ya itu kemudian kita potong. Nah kalau sudah potong kita bagi dua ukurannya. Nah ini ballpoint kita pasang di tengah-tengah dari benang itu, di tengah-tengah diikat. Ya kita percepat saja ngikatnya, ini nggak diperlihatkan semuanya. Jadi begitu sudah diikat di tengah, kemudian kita tancapkan di kardus dan dibuat lingkaran menggunakan pensil atau pulpen, itu sama ya. Yang itu setelah membentuk lingkaran kita tarik sampai ini tergantung cara megangnya mau rapi apa enggak itu lingkarannya. Kalau megangnya kenceng biasanya ya bisa rapi, ujung ketemu ujung. Nah gitu bikin lingkarannya. Nah, kalau sudah dibikin lingkaran kita potong kardusnya. Nah, kita ukur dulu sama itu kayunya yang tadi kira-kira itu udah pas belum, apa namanya, diameternya ini harusnya pas. Nah kalau sudah pas kemudian kita potong. Nah kalau kardusnya sudah dipotong ini menjadi ukuran ini. Jadi ini ada di bagian dalam itu diameternya segitu, kayunya kita ukur, kemudian kayu sebelahnya gitu panjangnya menyesuaikan. Nah supaya kelihatan kita taruh di atas ininya dulu, gelasnya ya. Nah, kita susun apa namanya itu kayu-kayunya di atas kardus itu yang sudah dibuat ini. Kebetulan kita sudah potong. Kalau belum motong harus motong sesuai panjang ya. Sesuai panjang dari kardus itu kayu-kayunya dipotong sehingga membentuk lingkaran kalau dijejerkan. Nah, ini kalau dijejerkan begini membentuk lingkaran.
kita cek kerapihannya. Kalau ada yang kira-kira nonjol dikit, kalau perlu digergaji, atau kalau kurang dikit bisa pakai pisau atau pakai golok untuk merapihkan pinggir-pinggirnya ya itu. Jadi bagian bawah, kalau kayu begini bagian bawahnya itu harus ditipiskan karena kan melengkung itu kacanya, jadi biar napak gitu ya. Jadi bagian bawahnya itu perlu ditipisin sehingga itu sesuai dengan lengkungan nantinya. Nah, itu kalau sudah membentuk lingkaran begitu, kita masukkan kayunya di dalam akuarium sini ya. Ya, ini akuarium yang dijadikan mesin tetas. Jadi nanti telurnya itu kalau menetas langsung kelihatan. Bisa langsung kita shoot dari luar gitu maksudnya ya. Nah, ini kita susun supaya rata posisi kayu. Kalau belum rata itu mungkin ada yang masih menonjol sedikit itu ya. Jadi kayunya nggak rata. Jadi perlu dibuang sedikit bagian bawahnya gitu, supaya itu benar-benar rata. Nah, kalau sudah dipasang, kita tinggal membuat kawat nih, ram kawat ini kita potong sesuai lingkaran. Nanti maksudnya itu biar kalau telur dimasukin ke dalam mesin tetas ini tidak gampang menggelinding-gelinding, karena ya kan kalau ram kan ada lubang-lubangnya kecil-kecil, paling tidak menahan untuk menggelundung gitu ya. Kalau kayu mungkin menggelinding, bisa terbentur kaca, bisa pecah. Nah, kita ukur sesuai dengan mal dari kardus yang sudah kita buat, baru kita potong ya. Ram kawatnya kita potong. Nah, kalau sudah dipotong, pinggirnya kita rapihkan, baru kita masukkan ke dalam alat mesin tetas itu. Nah, kita lihat dari dekat tadi penampilannya begini. Nah, begitu. Nah, ini selanjutnya memasang lampunya ini ya. Ya, kita bisa menggunakan gantungan lampu berbagai macam model, ini contoh saja bentuknya seperti ini. Kemudian setelah dipasang akan terlihat begini ya, ini model yang lain. Nah, ini Kak, kabelnya bisa langsung keluar dari tutup langsung ke atas. Nah, kita bisa coba nyalain dulu. Nah, kemudian nanti kita cek ya, apakah ini bohlamnya ini mampu sampai temperatur 40 derajat apa tidak nih. Jadi harus bisa mencapai temperatur ya 40 derajat itu anunya untuk. Jadi nanti kita sebelum mencapai 40 udah dimatikan gitu, pakai itu. Ini saya menggunakan termometer ya, untuk mengecek suhunya. Jadi berapa lama dia bisa mencapai temperatur 40 derajat.
Jadi kalau lampunya misalkan 5 watt yang kecil itu kadang nggak bisa nyampe, ternyata temperaturnya nggak bisa tercapai. Ini kita perlu cek dulu, ini bohlam ini bisa mencapai suhu 40 derajat apa tidak. Nah gitu. Nah jadi kalau sudah dites bohlamnya bisa sampai 40 derajat, kita pasang termostatnya ya. Kita pasang termostat. Nah, sesuai dengan petunjuk dari brosurnya itu ada, cara pasangnya bagaimana itu ada. Jadi tidak perlu repot mengarang sendiri. Nah, ini ada petunjuknya ya. Kita sambung kabel-kabelnya itu ada 2 bagian. Yang satu nyambung ke saklar langsung ke listrik 220. Yang satu itu ke bohlam, tidak boleh terbalik ya, antara mana yang harus ke listrik, mana yang harus ke lampu, itu tidak boleh terbalik. Karena kalau terbalik itu bisa rusak. Nah, kita lewati saja cara pemasangannya ya. Nah, ini termostatnya sudah dipasang, cuman untuk memasukkan sensor panasnya itu harus dibuat lubang dulu dari atas sehingga mempermudah cara memasukkannya nanti.
Kita buat lubang, ada 2 lubang nanti kita yang buat, yang satu untuk sensor, ya ini sensor dari termostat, dan lubang satu lagi itu untuk termometer biasa ya. Maksudnya mengapa menggunakan termometer biasa itu untuk mengecek suhu ya, atau cross check lah ya, untuk cross check apakah suhu dari termostat itu sesuai dengan suhu yang sebenarnya, misalkan ya. Jadi kita terus cross check, kalau ada yang terlalu jauh bedanya ya bisa saja ada yang rusak salah satu alatnya gitu. Jadi kita bisa masukkan termometernya di sebelahnya sensor termostat itu ya. Nah, kalau sudah jadi, kita pasang ya. Nah, tadi sudah di set itu suhu tertinggi 38 derajat dan suhu terendahnya di 37 saya set ya. Jadi kalau dia udah 38 itu harusnya otomatis mati. Nah ini kan nyala di suhu tadi 37 derajat. Kita tunggu sebentar, dia harusnya akan nah itu nyala ya, kelihatan nyala 37 tadi ya. Nah itu nyala di suhu 37 derajat, nanti akan mati di suhu 38 derajat. Kita tunggu sebentar. Nih kalau temperatur naiknya cepat, cuman kalau turun nanti lambat karena panasnya itu tersimpan di dalam box itu ya, di dalam kaca itu tersimpan. Turunnya lama, kalau naiknya nanti begitu lampu nyala naiknya cepat. Nanti kita tunggu sebentar, nanti kita lihat mati pada temperatur berapa. Nah, harus sesuai dengan settingan ini. Setting 38 harus mati di 38 derajat. Nah, sebentar lagi. Nah, itu mati, kita cek 37,9 ya. Oke.